Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik ya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang pastinya aku selalu harapkan dari kalian semua yang mampir di sini, aku sambil shuffle kartunya ya. Untuk secangkir kopi tarot, ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu ya. Aku sambil minum kopi, sambil baca. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, ini apa sih, pembacaan apa sih yang setiap hari Sabtu tuh nongol gitu ya. Ini adalah pembacaan tarot yang aku bikin sangat bebas apa santai energinya. Jadi maksudnya adalah sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan apa yang aku baca adalah energi yang pada saat ini aku lihat di dalam kartu aku ya, message-nya. Jadi ini sangat lepas banget gitu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa relate sama kamu, bisa juga tidak. Kalau memang tidak relate ya ini berarti bukanlah pembacaan untuk kamu ya. Kamu bisa tetap tinggal di sini untuk nongkrong sama kayak teman-teman yang lain yang biasa nongkrong di secangkir kopi tarot, yang biasa udah mampir pasti udah tahu gitu ya. Dan ini adalah pembacaan yang general. Jadi memang kadang-kadang ngobrolin soal cinta banyakan ya, tetapi juga kadang-kadang bisa mengenai hal-hal lain dalam kehidupan, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian nggak suka gitu ya, ataupun nggak cocok, nggak nyaman nih ngelihat video ini, ya jangan ditonton ya. Cari yang sesuai sama apa yang kalian suka pastinya dan membuat kalian nyaman dan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Jangan dipaksakan, selalu aku bilang dalam segala hal ya. Dan juga termasuk dalam hidup loh. Di dalam hidup ini segala sesuatu yang dipaksakan itu pasti berakhir yang kurang enak gitu ya. Ngiket rambut kekencengan aja, dipaksain aja juga. Pakai kacamata minusnya lebih daripada apa yang kita butuhkan aja nggak enak, bikin pusing ya. Termasuk hubungan, termasuk situasi kondisi dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak mendengarkan juga gitu loh, diri kita ya, kebiasaan, kemampuan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan juga seperti itu kurang lebih. Oke, yuk kita mulai pembacaan untuk secangkir kopi tarot ya. Mudah-mudahan kamu juga yang pada saat ini mungkin sedang ada beban, ada kesulitan, diberikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik ya, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam berproses dalam hidup. Oke, panjang udah ya intronya. Yuk kita mulai saja pembacaan tarot untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Ada cerita apa? Oh, aku biasanya ngelihat dulu gitu ya. Eight of Swords. Eight of Swords itu gambaran seseorang yang ada di tengah 8 pedang. Dia tertutup matanya dengan blindfold ya, sehingga dia nggak bisa ngelihat. Karena kalau kamu lihat di tengah-tengah di antara celah-celah ini tuh ada jalan supaya dia bisa keluar sebenarnya. Tapi karena dia memakai tutup mata itu dan dia tidak mau melepaskan, karena apa? Di dalam situasi ini sebenarnya ada banyak cara untuk orang ini keluar dari situasi dan kondisinya. Tetapi dia ketutup matanya, ketutup pikirannya, ataupun dia ya karena apa yang dia takutkan ya, takut nanti ternyata ini keblok semua, ketutup semua gitu loh. Jadi
udah sebelum mencoba, sebelum berusaha, udah ngerasa berat dulu, udah ngerasa nggak sanggup dulu, udah ngerasa nggak mampu, udah ngerasa nggak mungkin. Sehingga apa? Dia ya tetap ada di tengah-tengah situ, eee, menantikan mungkin orang lain yang akan menyelamatkan dia atau situasinya akan berubah, sehingga bisa lepas dari situasi dan kondisi itu, sehingga ya dia di situ aja menunggu menunggu untuk diselamatkan, menunggu untuk adanya perubahan. Tetapi apa? Dia tidak mau membuka, padahal kalau kita di dalam keadaan nih keikat gitu ya, terus di samping-samping kita ada 8 8, pedang misalnya gitu ya, 8 masalah atau 8 hal yang bisa mencelakai kita gitu ya. Tetapi ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa mencari celah-celah untuk keluar dari sana. Tetapi karena fokusnya adalah kepada masalah-masalah, kepada kesulitan, kepada ketidakmampuan, kepada ketidakmungkinan, kepada hal yang bikin jadinya ya terikat aja, padahal dia bisa ngangkat ini tangannya untuk membuka matanya dan melihat dari mana gua bisa keluar dari selipan-selipan itu, gitu. Tetapi dia memilih untuk terus ada di situ karena hal-hal yang ditakutkan itu. Dan kadang-kadang ini terjadi di saat kita misalnya ada di dalam satu situasi dan kondisi em, yang apa ya, kita peduli lebih kepada apa yang orang pikir, apa yang orang omongin, apa yang orang tuntut dari kita, idealisme orang, validasi orang gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar ataupun sadar melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan terbaik untuk kita, tetapi kita melakukan itu untuk mengimpress orang lain gitu ya. Maksudnya buat orang lain nerima kita, mengasihi kita, ataupun menyukai kita, menghormati kita, ataupun menginclude kita di dalam satu situasi dan kondisi. Kadang-kadang ini dalam pertemanan gitu ya, jadinya people pleaser ya, people pleaser. Aduh, nanti nanti kalau gua nggak ngikutin apa mereka mau, nanti mereka nggak sayang sama gua, ataupun gua nggak diajak, ataupun gua nggak diikutin. Termasuk di dalam masalah keluarga. Ada hal-hal nggak selalu di dalam keluarga, walaupun dengan orang tua dan anak ini sejalan. Kadang-kadang ada keinginan anaknya kemana, orang tuanya kemana. Tapi kita masing-masing harus sadar bahwa kita ini punya buku cerita hidup masing-masing sendiri, dikasih sendiri, dan masing-masing kita dikasih pena untuk menuliskan itu. Kalau kita udah nggak mau nulisin itu, orang lain yang akan nulisin itu. Makanya kalau kamu pernah dengar kalau kamu tidak mau membangun mimpimu, kamu akan membiarkan orang lain, kamu akan memberikan celah kepada orang lain untuk membangun mimpinya di dalam kehidupan kamu, keinginannya orang lain, ekspektasinya orang lain ke dalam kehidupan kamu, sehingga kamu di dalam hidupmu sendiri kamu akan menjadi follower. Kamu dalam kehidupan kamu sendiri kamu jadi kayak slave gitu ya, ataupun jadi kayak yang disuruh-suruh, padahal it is your life, it is uh, your body gitu loh. Dan sering kali karena ketakutan dan kekhawatiran kita banyak sekali tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yang semestinya kita lakukan. Dan sering kali kita ada di dalam satu situasi yang udah kita nggak suka ini sebenarnya, udah nggak doyan gue sebenarnya, udah tersiksa, udah makan ati, makan jeroan, makan segala macem ya, makan jeroan itu hati-hati, jangan makan jeroan. Sekarang sedang musim PMK. Iya, kita kadang-kadang suka memaksakan diri kita melakukan ataupun berada di dalam satu situasi yang udah kita nggak suka. Karena apa? Karena ketakutan kita. Nanti makin nggak karu-karuan, nanti makin parah, nanti makin ada konflik. Gua nggak suka ada konflik. Kadang-kadang apa ya? Kita harus berani
lebih tepatnya berani ya, kalau buat aku ya, punya keberanian untuk follow the stream. Sehingga kita bukan hanya mengharapkan hidup ini baik sama kita. Hidup ini ikutin apa yang kita mau. Hidup ini menyelamatkan kita. Hidup ini membuat situasi dan kondisinya lebih baik, berubah, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita juga lupa. Kita seringkali lupa untuk lihat dan mengerti dan mau mengikuti alurnya. Kemana sih semesta ini mengarahkan kita? Dan kadang-kadang, sering kali bahkan ya, diarahkan ya kita harus nelen yang nggak enak, yang pahit-pahit gitu ya. Tapi untuk dibukakan, kalau kita cuman nelen aja yang pahit-pahit terus ya pasrah aja, enggak. Tapi di saat itu kita seringkali ditunjukkan, dibukain matanya, dibukain pikirannya mengenai situasi dan kondisi yang mungkin bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan ide, bisa memberikan inspirasi, bisa membuat kita lebih paham, lebih mengerti apa sih yang seharusnya kita ini lakukan ya. Seven of One. Seven of One itu nih aku buka nih sesuai dengan keinginan aku, cuman ngikutin aja. Gua harus milih kartu yang mana ya. Seven of One, ya kan? Kompromi, toleransi. Bukannya salah loh untuk kompromi, toleransi itu adalah beberapa skill yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus mengerti kapan waktunya kita berkompromi, kapan waktunya kita bertoleransi. Dan saat orang nggak punya batasan, dia nggak punya limit, dia nggak punya standar gitu ya, dia akan jadinya tahu nggak, kayak remblong dan kayak rumah yang penuh dengan harta-harta ataupun hal-hal yang berharga untuknya orang-orang yang mungkin juga dikasihnya. Itu perumpamaannya, tapi ya dijablakin aja gitu loh, dibuka aja sehingga siapapun bisa masuk dan bisa ngapain aja di dalam rumah itu. Rumah ini aku ngambil contoh adalah diri kita, hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai batasan ataupun tidak mempunyai kayak kriteria ya, batasan-batasan, boundaries itu, saat kita nggak berani men-set up boundaries, limit ya, kepada siapapun sebenarnya, kita akan ya itu jadi people pleaser ya. Kita akan selalu ngikutin, melakukan apa maunya orang, apa yang bikin orang seneng, apa yang orang yang kita harapkan dari orang lain. Makanya aku tadi ngomong di awal ya, ya akhirnya bisa kehilangan dirinya sendiri. Dan seringkali itu bertentangan dengan apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang cocok buat kita. Karena keinginan orang kan berbeda-beda, tujuan orang pun berbeda-beda. Tapi saat kita jadi people pleaser, kita akan terus berkompromi dengan hal-hal, dengan orang-orang yang kita nggak suka sebenarnya mereka melakukan itu. Ini bukan hanya terjadi di dalam masalah pasangan, tapi ini sering kali terjadi di dalam masalah hubungan percintaan. Ya dia pengennya ya udahlah, yang penting gue punya pasangan, gue suami atau istri gue tetap sama gue supaya rumah tangga gue utuh gitu ya. Ataupun di dalam pasangan ya udahlah, gue udah nyaman sama dia, gue punya cita-cita impian, gue mau punya masa depan sama dia, membangun masa depan sama dia, ataupun banyak-banyak hal yang bahkan mungkin udah tersiksa sekali. Seringkali aku menemukan beberapa klien aku yang ada dalam situasi dan kondisi ini kurang lebih bahkan sudah babak belur gitu ya. Udah sampai ngedengerinnya aja udah kitanya tuh ikut emosi, kitanya ikut gregetan gitu ya. Kita aja ngedengerinnya ya nggak kuat. Dan sampai
geleng-geleng kepala, bisa ya. Nah, ini bisa terjadi kalau kita membiarkan. Tetapi ini nggak cuman bisa terjadi di dalam masalah percintaan, di masalah pekerjaan, di masalah di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, ini juga sering terjadi. Ada hal-hal orang-orang yang kita mau ada di situ, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Jadinya kita nggak memperdulikan. Kita lebih memperdulikan kebahagiaan orang lain, kesenangan orang lain, idealisme orang lain, apa yang menurut orang lain bagus, apa yang menurut orang lain baik, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa orang yang selama ini perlu diperhatikan, disayangi, yang perlu dilihat apa maunya dia, apa yang dibutuhkan dia, apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia nyaman, sejahtera, dan lain sebagainya, berkembang, dan lain sebagainya, itu kita abaikan. Kita nih kadang-kadang kalau orang mengabaikan kita gitu ya, rasanya sedih sekali. Tapi sering kali terjadi kita mengabaikan diri kita sendiri. Kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Kita nyiksa diri kita sendiri. Kita nggak melihat apa yang kita butuhkan, tetapi kita lebih melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi ini ada satu situasi dan kondisi yang dimana orang ini bersikeras untuk ada di situ. Bahkan dia nggak mau ngelihat, udahlah tutup mata aja deh, tutup mata deh. Gue jalanin aja. Gue coba kompromi. Tetapi kadang-kadang ya ada situasi yang memang contohnya misalnya gue ada di dalam satu situasi kerja yang gue nggak nyaman gitu ya. Tetapi gue ada kebutuhan di situ. Nah, ini juga membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan kita. Maksudnya apa? Tetap ada jalan, ya kan? Kita tetap bisa cari solusi, tetap bisa berusaha untuk cari apa sih yang lebih baik, apa sih yang lebih bagus. Mungkin di saat kita sudah mencoba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh ini kayaknya nggak bisa. Ini makin kita punya limit gitu ya. Kapan kita, kalau misalnya trader tahu nih, kapan kita harus cut loss supaya nggak crash terlalu dalam, supaya kita nggak habis semuanya investasi kita gitu ya. Tahu kapan, oh ini nggak mungkin nih ke atas, ini gua harus selesai. Nah, tapi apa? Mungkin kita bisa menutup dengan investasi yang lain, mungkin kita bisa menutup dengan cara yang lain, jalan yang lain, cari jalan. Misalnya, gua nih udah kerja di sini nggak cocok, bos gua nggak pengertian, teman kerja gua begini dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita udah mencoba segala cara, tapi kita nggak bisa keluar dari situ karena itu adalah salah satu sumber, satu-satunya sumber penghasilan kita. Nah, sambil melewati ini kita bisa mungkin cari pekerjaan lain, mungkin cari usaha lain, mungkin cari apa yang mungkin skill-skill yang kita nggak sadar itu ada di dalam diri kita, ataupun skill-skill yang bisa kita pelajari. Kita bisa punya kalau punya kemauan kan pasti ada jalan gitu ya. Kita punya kemauan, kita mau belajar walaupun sesuatu yang kayaknya susah gitu ya. Tapi gue mau usaha, coba deh jalanin. Nah, hal-hal itu sebagai contoh, termasuk misalnya di dalam masalah hubungan gitu ya. Karena apa? Pertanyaannya akan ada, sampai kapan dong? Sampai kapan? Bahkan kadang-kadang ada orang yang ini udah di ghosting sampai berbulan-bulan ya, ataupun bahkan sampai tahunan. Nggak ada kabarnya, tapi merasa masih memiliki ikatan. Karena kalau gue sampai pergi, nanti kalau dia datang lagi, lah dia udah beberapa bulan, udah sampai berapa tahun ninggalin lo, dia nggak peduli. Dia udah nggak peduli. Kalau dia datang lagi berarti ada maunya. Bukan menghormati. Karena apa? Nggak bisa orang
menyayangi, mengasihi seseorang tanpa bisa menghormati. Kalau sudah tidak ada bisa menghormati dan menghargai, itu nggak ada lagi. Itu ada kebutuhannya, ada maunya. Otomatis itu akan ada namanya timbul kasih di saat kita punya rasa-rasa itu. Kalau orang mengasihi, menyayangi, kita akan menghargai dia, kita akan menghormati dia. Tetapi di saat, kenapa dibilang gak menghargai dan menghormati? Gak peduli, lu berapa bulan tergantung-gantung, lu berapa bulan nangisin gua, lu berapa bulan nungguin gua, lu berapa tahun hidup dalam tanda tanya. Sedangkan dia moving on with their life. Bahkan mungkin happy-happy, ngelakuin apa yang bikin dia senang saat dia itu. Nah itu mau nggak dilihat? Cuman kadang-kadang ada orang yang udah di ghosting sampai 6 bulan, sampai setahun. Begitu orang ini ngontek, hai sayang, atau enggak, aku kangen sama kamu, kamu lagi apa? Enggak usah deh ada kata-kata itu, kamu lagi apa? Wah, langsung kayaknya segala sesuatu yang dia lewatin itu ke-erase, tau nggak? Lupa akan penyiksaan yang dilakukan, tidak diingat sebagai pelajaran. Begitu aku mau ketemu sama kamu, langsung dia all out gitu. Bisa terjadi seperti itu. Ataupun bahkan yang mungkin melalui ataupun menjalani mungkin dalam satu situasi yang pasangannya ya berbuat seenaknya, berbuat semaunya, selingkuh sana selingkuh sini, ngebohongin, make uangnya, minta uangnya, nyuruh dia kayak budak gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia penuh tekanan, dihina, gak dihormatin, dimaki-maki, gak dipedulin, tidak dihargai, bahkan sebagai manusia. Gak akan pernah cukup. Kalau orang sudah gak suka, apapun yang baik kamu lakukan, berusaha sebaik mungkin, gak akan cukup. Ya, gak akan cukup. Kamu mau jungkir balik gulung kuming juga gak bakal cukup. Tapi orang yang mengasihi kita, walaupun kita penuh dengan misalnya kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, dia pasti akan mengasihi kita dengan segala keterbatasan itu. Tidak akan merasa bahwa dikasihi itu berat sekali. Dikasihi itu perlu kerja keras. Namanya berpasangan ya pasti not an easy way gitu ya, not an easy things. Tetapi di saat dua-duanya mau berusaha, berupaya, komunikasi, saling menghargai, saling menghormati, mau memahami satu sama lain, mengenal satu sama lain, mencari cara bukan hanya enak untuk diriku tetapi juga enak untuk dirimu dan untuk kita ya. Jadi jangan cuman nuntut tapi kita juga nggak mau. Nah itu untuk kita bersama, itu baru apa yang berat terasa ringan. Tetapi kalau misalnya udah nggak ada itu, hal ringan pun akan jadi berat. Makanya tanpa ada itu, segala yang mudah akan terlihat pahit. Tetapi hal yang pedas-pedas, yang pahit sekalipun bisa manis saat ada hal tersebut. Akan bisa dinikmatin saat ada hal tersebut. Gitu. Nah di sini orang ini takut untuk melakukan gebrakan, untuk melepaskan diri, untuk membebaskan diri. Untuk dirinya. The World Card ya. The World Card ini banyak hal yang belum jelas, banyak hal yang masih gantung, banyak hal yang belum terselesaikan ya. Tetapi lebih ke ketidakjelasan sih kalau yang aku lihat di sini, lebih ketidakjelasan ya. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik.
ketergantungan. Kalau Queen of Pentacles dalam keadaan tegak, dia itu independent. Mandiri karena dia tahu apa yang dia mampu dia miliki. Bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah ya hal-hal itulah ya superficial. Tapi dia tahu kemampuan kekuatan bahwa dia diberikan satu masalah untuk dipecahkan, untuk diatasi. Dia diberikan izin melewati segala situasi karena semesta ini tahu kamu bisa melewatinya, kamu bisa melaluinya. Cuman kita kadang-kadang yang gak percaya sama diri kita sendiri, tapi kita lebih percaya sama orang lain. Kita lebih percaya kemampuan orang lain untuk menyelamatkan kita dan segala sesuatu, faktor-faktor lain di luar diri kita. Tapi kita nggak percaya sama kemampuan kita. Padahal kita adalah kita gitu ya. Dimana semestinya kita yang paling tahu nih kemampuan gue. Kita yang paling tahu, yang paling kenal. Tapi kita menyerahkan kunci itu, kita nyerahin kunci rumah kita sama orang. Yang membuat kita jadinya ya jadi slave-nya dia, under control-nya dia. Ibaratnya kamu punya, ini ibaratnya contoh ya, kamu punya uang 1M nih, contoh nih, kamu punya uang 1M, kamu taruh di bank, tapi buku tabungan, kartu kamu, aksesnya untuk itu kamu kasihin ke orang lain. Kamu nggak bisa, padahal itu uang adalah kerja keras kamu, itu adalah jeripaya kamu, itu adalah rezeki kamu, itu adalah milik kamu. Tapi kamu aksesnya itu di dalam, kamu kasih ke orang lain, kamu percayakan ke orang lain. Ya kadang-kadang aku ngomong soal sayang, ada orang yang masih, oh enggak. Kadang-kadang lebih cepat pakai uang. biar langsung kena deksek gitu ya. Kamu punya uang segitu, hasil kerja kerasmu, kamu taruh di bank, kamu taruh aksesnya, hal-hal yang bisa ngebuka uang itu biar bisa digunakan kepada orang lain. Di mana orang lain itu yang bebas mempergunakan itu, yang bebas ngelakuin apa aja untuk kebutuhan dia. Sedangkan kamu kayak, butuh 1 juta, enggak, nih 500.000 aja, nih cepet aja. Bahkan kadang-kadang, nanti deh tunggu dulu ya, tunggu nanti minggu depan, tunggu nanti, padahal itu milikmu, hakmu. Sama halnya dengan segala sesuatu di dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita semestinya yang punya kontrol, kendali, kunci, akses yang paling leluasa, termasuk pilihan-pilihan. Tetapi apa? Kita sering kali kasih kunci itu, kartu akses itu, ya, hak itu kepada orang lain. Sehingga apa? Manyun aja di sini. Sedih, nangis, teriak-teriak, jerit-jerit, sakit hati, marah, dendam, menggerang-gerang gitu ya, kesel apa segala macam. Karena apa? Kita tergantung. Mungkin mereka lebih baik, mereka lebih mampu, mereka lebih cakep, mereka lebih orang ini. Dan orang itu bisa memakai segala cara yang mereka bisa ya. Kalau udah ngadepin orang yang kayak gini, orang tuh bisa nge-sense apa kelemahan kamu. Apalagi orang-orang yang udah punya begitu, walaupun mereka bukan seorang kriminal, tetapi sering kali ini terjadi dalam kehidupan kita. Teman yang berkedok, kriminal yang berkedok teman, berkedok keluarga, berkedok pacar, berkedok pasangan, berkedok lain-lain. Yang kita harapin, oh iya dia sayang, oh iya ini, oh iya itu. Gitu. Gila julid banget ya gue kayak ngomongin. Iya, tapi kadang-kadang banyak orang yang kekeh gitu loh. Kekeh.
Termasuk ya, ini as simple as sesuatu yang menjadi habit ataupun hal yang udah jadi kebiasaan kita ataupun cara kita yang kadang-kadang udah saatnya nih, ini nggak bisa dipakai lagi. Contoh ya, dulu gue terlalu mau kurusin badan gitu ya, mau hilang berat badan, mau mencapai berat badan yang gue pengenin, selalu tergantung dengan obat-obatan, dengan dokter, pergi ke dokter gizi, minum obat, minum ramuan, treatment ini. Karena apa? Gua tidak merasa mampu bisa melakukan hal tersebut. Ya, nggak ngerasa mampu, nggak mungkin, nggak bisa. Akhirnya apa? Ngelihat ini orang lain ngomong ini, orang lain ngomong itu, apa segala macam. Iya, 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 ya, ikutin. Udah habis berapa itu? Karena apa? Gua meragukan kemampuan gue sendiri, kemampuan tubuh gue sendiri, kemampuan otak gue sendiri untuk bisa merubah apa yang harusnya gue rubah dan mencari cara yang bisa gue tempuh untuk mencapai goal gue. Makanya waktu abis aku turun banyak itu dan aku sempat bikin video dan lain sebagainya, aku sempat mendapatkan tawaran. Mau nggak jadi iklan gitu ya, iklan untuk penurun berat badan, obat-obatan dan lain sebagainya. Nggak mau, karena apa? Gua tidak melakukan dengan obat-obatan dan treatment dan dokter siapapun. Gua hanya menyerap ilmu dari dokter-dokter yang gua lihat dan masuk akal dan gua terapin cocok nggak sama badan gue. Dan melalui beberapa kali trial error sampai gue menemukan, oh ini yang cara yang paling gua seneng. Cara yang bikin gue nggak tersiksa, cara yang bikin gue makin sehat. Disitulah gue tahu ini yang dibutuhkan diri gue. Karena itu kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa cara kita udah benar apa enggak di saat kita melalui ini dan kita merasa nyaman, kita merasa nikmat, kita bisa walaupun susah tapi kita bisa menikmati. Karena apa? Kita merasakan lebih sejahtera, kita merasakan lebih sehat. Sehat bukan hanya dalam fisik tapi bisa mental, bisa emosi ya. Kalau kamu melalui sesuatu udah mulai nih keganggu, nah kamu mulai tanda tanya, ini udah mulai nggak sehat. Kalau udah mulai nggak sehat berarti ada hal yang perlu gua perhatikan. Jangan ditutup matanya, buka matanya. Kadang-kadang kesalahan kita ya ngikutin aja kata orang karena kita percaya, kita ngelihat aja semua yang ada di depan kita, di sekeliling kita, karena kita lebih mentingin itu. Tapi kita lupa ngelihat tuh ke dalam, muter itu lensanya ke dalam, apa yang perlu kita lakuin, apa yang kita butuhin. Nah, waktu aku mulai sadar, gua nggak bisa tergantung akan hal itu, akan kata-kata orang, karena itu bisa cocok dengan mereka, belum tentu cocok sama gua. Obat-obatan ini bisa mungkin mengganggu. Akhirnya apa? Gua melakukan sendiri cara yang berat, tapi itu yang bisa gua nikmatin. Gua nggak perlu tergantung sama dokter, nggak perlu tergantung sama treatment, gua nggak perlu tergantung sama obat-obatan. Gua masih bisa menjalani hari-hari gua dengan nyaman, nggak cranky, nggak marah, nggak apa, tapi bisa menikmati. Karena apa? Ini membuat gua lebih sehat. Ini membuat gua lebih baik. Dan kadang-kadang tidak semua proses yang membuat kita lebih baik itu nyaman. Sering kali itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi yang tidak nyaman itu kadang-kadang bukan selalu membuat kita jadi punya masalah. Gue melewati itu hampir 2 tahun. 2 tahun berjuang. Karena apa? Gue ngerasain perubahan kesehatan di dalam fisik gue, dalam mental gue. Gue banyak ngalamin healing ya, nggak cuman healing dalam physical loh, tapi healing di dalam emosi gue, di dalam pikiran gue, cara pikir gue berubah, segala macam berubah. Ini berdampak, dan biasanya sesuatu yang kita lakukan saat kita setia akan proses ini, seberat apapun kita mau lihat dan mau melihat apa yang perlu kita lakukan
dan mau menjalani dan mengikuti di mana semesta ini mengarahkan kita. Walaupun itu bukan tempat yang enak, walaupun itu bukan situasi yang nyaman, walaupun itu banyak masalah dan hal-hal yang membuat kita, karena apa? Perubahan itu terjadi, itu pasti akan ada chaos. Perubahan itu terjadi, pasti akan ada gempuran-gempuran. Karena apa? Disitulah kita berkembang, disitulah kita maju, disitulah kita bertumbuh. Saat kita hanya mau ditimang-timang, dimanja-manja, kita meringkuk saja di dalam box kita nggak akan bisa yang namanya berkembang. Nggak akan ada pertumbuhan itu, kemajuan itu. Nah, saat kita mengizinkan untuk menikmati setiap prosesnya dan belajar untuk punya keberanian untuk menghadapi dan menghalau si takut kita. Karena takut itu kan diri kita juga, gitu ya. Kadang-kadang ini kita ganti gambarnya dengan orang lain, dengan konflik, dengan segala macam. Tetapi sebenarnya takut itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, apa itu yang kamu takutkan? Dari situ kita bisa ngelihat solusinya. Dari situ kita bisa ngelihat apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita rubah. Aku caranya seperti itu. Dan nggak gampang. Kalau kamu menginginkan sesuatu, no pain no gain. Nggak ada yang tidak bisa mencapai sesuatu tanpa adanya kemauan, kerja keras, pengorbanan. Orang ngelihat aku waktu setiap kali nanya gitu ya, banyak sekali aku ditanya, kamu ngapain aja? Karena apa? Gua nggak sakit gitu loh. Gua nggak sakit, tapi bisa mencapai hasil yang bikin orang yang kenal gue dan melihat gue sebelum dulu dan sekarang itu bahkan nggak mengenali gitu ya. Karena bukan satu hal yang mudah untuk menurunkan berat badan sampai hampir 70 kilo gitu. Tapi saat gue ngomong, gue begini, gue begitu, gue begini, gue begitu, orang langsung wow. Padahal nggak ada obat-obatan, tidak ada mengeluarkan biaya, tidak ada ketemu dokter, tidak ada treatment. Ini purely gue lakukan sendiri. Dengan mengatur, mengubah pola hidup gue, pola makan gue. Dan merubah pertamanya apa? Mindset. Nah, ini diperlukan perubahan dari mindset, cara berpikir kamu. Kalau kamu mau melakukan perubahan tetapi dengan mindset yang sama, tidak akan bisa. Cara pikirnya dulu yang perlu berubah, baru itu akan merubah segala, baru memberikan dampak kemana-mana gitu. Mau tidak? Kembali lagi, kalau udah setengah-setengah, kalau udah seperempat apalagi gitu ya keinginannya, ya udah gampang, digagalinnya tuh gampang. Tapi begitu kemauan itu udah bulat 100%, kamu mau ke jurang mana, kayak ke lembah mana, kayak ke hutan mana, kayak ketemu apa, kamu nggak akan gentar gitu loh. Nah, ini dependency, ketidakmandirian, ketergantungan yang membuat orang ini menutup matanya, membiarkan dirinya ada di dalam satu situasi dan kondisi apapun itu, di mana dia selalu harus berkompromi, selalu harus mengalah, selalu harus memahami, selalu harus mentoleransi orang lain, hal lain, padahal tapi dia tidak mencari jalan keluar, tidak mau melepaskan kacamatanya, tutup matanya, sehingga dia bisa gigit itu ikatan tangannya untuk lepas dan keluar. Maksudnya apa? Itu membutuhkan keberanian. Dan habis itu apa? Kemauan. Karena apa? Berani begitu, tapi nggak berani, ya itu akan jadi konflik. Kemauan untuk melepaskan diri dari satu situasi dan kondisi. Tapi kan situasinya sekarang lagi nggak mungkin. Kalau kamu ngeliat dan fokus akan si masalah, akan si ketidakmungkinan itu, akan si kesulitan itu, akan si bahaya-bahaya itu, kamu tidak akan melihat pintu-pintu keluar. Kamu tidak akan ngelihat solusinya. Makanya kalau misalnya
Ada orang udah brut, udah libet, gimana ya cara nyarinya jalan keluar sehingga dia bisa keluar? Dia langsung fokus akan solusi. Gua harus apa ya untuk keluar dari sini? Dan mungkin jawaban dari gua harus apa ya untuk bisa keluar dari sini, itu butuh usaha, itu butuh kerja keras, itu butuh mungkin kamu ngelewati lorong gelap yang tak jelas gitu ya. Ketakutan-ketakutan yang harus kamu hadapi. Perubahan yang bikin kamu nggak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi di saat kamu gue harus ngelewatin ini, gue harus ngelewatin ini, gue harus ngelewatin ini. Berarti gue harus kuat. Apapun yang harus gue hadapin, gue harus kuat. Tetapi selama kamu menggantungkan diri kamu, kebutuhan kamu, kebahagiaan kamu, keinginan kamu, dan lain sebagainya yang kamu inginkan untuk diri kamu kepada orang lain, ingat yang tadi aku bilang, kamu kasih akses orang lain, hal lain, apapun itu di luar diri kamu untuk mengakses kerja keras kamu, hidup kamu, hati kamu, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka yang lebih punya hak ataupun punya akses yang gampang, tapi kamu dihambat untuk mengakses hal itu. Sehingga apa yang kamu butuhkan tidak bisa kamu ambil. Karena apa? Kamu ngasihnya tuh kuncinya ke orang lain. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kamu mau ambil nggak? Kartu akses kamu, kunci kamu, kendali kamu, kontrol kamu. Begitu kamu ngambil itu, kamu bisa mulai melepaskan diri kamu. Berani tidak? Mau tidak? Saat ada kemauan, di situ ada jalan. Bener loh itu. Saat ada kemauan, di situ ada jalan. Mungkin satu jalan tidak terbuka, mungkin kedua pintu yang kamu ketok nggak bisa kebuka. Selama kita mau dan terus mencoba, kadang-kadang jalan yang kita pengen itu nggak membawa kita ke tujuan. Tetapi mungkin ada jalan lain, di mana semesta ini nyenggol kamu untuk ke sana. Ambil jalur sana. Emang sih muter-muter, emang sih ngebulet, emang sih di sana tuh banyak duri-duri, emang sih di sana tuh ngeri ada maung gitu ya. Tapi kamu akan nyampe ke situ. Dibanding kamu di sini keblok dengan tembok, ketutup dengan segala sesuatu yang bikin kamu nggak kemana-mana, kamu nggak akan ke sana. Tapi kalau kamu mencari cara lain yang walaupun sulit, walaupun sendiri, walaupun takut, walaupun susah, walaupun aku nggak tahu, tetapi aku butuh melakukan hal lain. Ini yang kulihat sebagai solusi untuk mencapai si tujuan itu. Kamu bisa. Bahkan mungkin dari sini kamu bisa lebih jauh lagi melangkah. Gitu loh. Dan bahkan mungkin ini ya, bukan hanya di dalam masalah-masalah pekerjaan, hubungan, keluarga dan lain sebagainya. Mungkin buat kamu yang sedang yang sedang struggling ataupun sedang berusaha untuk masuk ke sesuatu ataupun mencapai sesuatu, mungkin buat beberapa yang lagi pengen kuliah gitu ya, untuk masuk perguruan tinggi yang kamu pengenin, ngelihat mungkin hasilnya nggak kebuka sekarang. Mungkin ada cara lain. Aku tuh selalu ngomong sama anakku ya, dia juga mau kuliah gitu ya. Selalu aku bilang sama dia kan nanya, "Mama yakin nggak aku masuk di sini?" Aku bilang, "Mama yakin kamu akan masuk ke universitas, ke dalam arah yang terbaik buat semesta dan yang kuasa. Kemanapun kamu ditempatkan itu yang terbaik. Dan di mana yang terbaik menurut kata hati yang kuasa, yang kata hati semesta gitu ya, di mana kita nggak tahu itu. Kamu akan selalu dimudahkan, dilancarkan, dicukupkan. Bukan selalu dimudahkan, dilancarkan itu kita akan smooth aja, enggak. Tapi kamu harus punya itu dulu, kemauan dan keberanian itu. Karena apa? Saat kamu punya itu, segala yang susah akan menjadi mudah dan bisa kamu nikmatin dan bisa kamu jalanin. Dan ini semua mungkin pada saat ini nggak enak dengernya, dan mungkin pada saat ini pahit dengernya, sakit dengernya. Tapi suatu hari kamu akan menoleh ke belakang. Bila kamu berjalan lebih jauh dan kamu melihat, sudah sejauh ini, dari mana aku berasal.
kamu akan membicarakannya tidak dengan berat hati lagi, tetapi bisa dengan candaan, bisa dengan hati yang ringan. Gitu ya. Oke. Ini adalah pembacaan untuk minggu ini. Semoga ada manfaatnya dan ada gunanya. Kalau tidak, jadikan saja sebagai hiburan. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Namaste.